Secara naluriah manusia itu merindukan kualitas. Karenanya dalam kehidupan manusia ada kecenderungan orang akan mencari-cari sesuatu yang memiliki kualitas tinggi. Ketika orang membeli baju, salah satu ukuran yang akan dijadikan parameter adalah kualitas baju tersebut, baik kualitas bahan, jahitan, ataupun mode. Demikian halnya ketika seseorang ingin memasak nasi. Salah satu ukuran yang akan dijadikan parameter adalah kualitas beras yang dibelinya. Agar nasi menjadi enak, beras yang berkualitas tinggi menjadi salah satu syaratnya. Bukan hanya sekedar itu, kualitas proses pun akan mempengaruhi kualitas nasi. Pun demikian halnya saat seseorang ingin mencari pasangan hidup. Salah satu ukurannya adalah kualitas. Baik kualitas moral, kualitas keilmuan, ataupun kualitas harta. Sahabat sekalian, realitas tersebut memunculkan satu pertanyaan. Kira-kira apa yang menjadi sebab sesuatu memiliki kualitas tinggi? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, paling tidak ada satu ungkapan yang perlu kita renungkan. Kualitas itu erat kaitannya dengan proses pemeliharaan. Padi yang berkualitas tinggi dipengaruhi oleh kualitas pemeliharaan padi itu sejak pemilihan benih, penebaran, penanaman, hingga pada akhirnya ketika padi itu dimasukkan ke dalam mesin penggilingan. Sebagai ilustrasi, jika kita memiliki 2 ekor ayam, yang satu ayam itu kita masukkan ke dalam kandang, kemudian satunya lagi dibebas liarkan. Kira-kira ayam mana yang akan berkualitas tinggi? Dilihat dari segi kemungkinan, ayam yang berada di dalam kandang kemungkinan besar akan memiliki kualitas jauh lebih tinggi ketimbang ayam yang dibebas liarkan. Mengapa demikian? Karena ayam ketika dibebas liarkan, ia tidak terpelihara. Ia akan mencari makan sendiri, makanannya tidak akan bisa diatur. Demikian halnya gaul ayam itu tidak akan bisa terkontrol. Bahkan bisa jadi ayam yang dilepas liarkan itu terancam dari mata-mata para penjahat yang akan segera mencurinya. Lain halnya ketika ayam itu dimasukkan ke dalam kandang. Pakan yang diberikannya diatur oleh pemilik kandang itu. Demikian halnya ketika si ayam di dalam kandang, walaupun ada ancaman pencuri, namun ancaman itu tidak jauh lebih banyak dibanding dengan ayam yang dibebas liarkan. Sahabat sekalian, jika ilustrasi ini kita tarik pada kehidupan manusia, agar seorang manusia menjadi manusia berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu manusia tersebut jangan dibebas liarkan. Karena ketika manusia dibebas liarkan, mara bahaya akan mengancam dirinya. Bukan hanya sekedar mara bahaya, ia pun akan bebas sebebas-bebasnya
tanpa memperhatikan tata nilai yang telah ditetapkan Tuhan. Lain halnya ketika manusia itu berada di dalam kandang ilahi yang dalam bahasa hadis disebut dengan hima. Bukankah riwayat menyebutkan Allah likulli malik hima? Ala wa inna himaullah maharimhu. Ingatlah, bagi setiap raja itu ada batas, dan batas-batas Allah itu adalah halal dan haram. Berdasarkan hadis ini, sementara dapat disimpulkan agar manusia menjadi berkualitas, ia harus berada di dalam kandang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan himaullah. Himaullah itu adalah aturan main yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dijamin akan menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya, ketika manusia tidak mau diatur oleh ketentuan-ketentuan Allah, halal dan haramnya, manusia itu akan turun derajatnya menjadi seperti binatang. Inilah salah satu makna zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu adalah terpelihara. Karenanya ia berelasi dengan kemauan seseorang berada dalam tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bisa disebut zikir ketika ia senantiasa mengikuti aturan Allah, ia senantiasa menghindari hal-hal yang diharamkan, juga akan melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, disinilah kita dapat melihat saat seseorang tercerabut dari zikir kepada Allah, ia akan menjadi manusia yang tidak berkualitas. Sahabat sekalian, dalam sebuah riwayat disebutkan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya umat mukmin. Riwayat ini bukan menunjukkan orang mukmin harus masuk penjara, namun lebih melihat bahwa seorang mukmin hidupnya teramat terbatas, dibatasi oleh aturan-aturan yang harus ia ikuti ketika mengarungi kehidupan yang teramat mematikan. Ketika seseorang tidak mau berada di garis-garis yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan menggelincirkannya ke dalam lembah nista. Saat seseorang tergelincir ke dalam lembah nista, ia akan menjadi manusia yang tidak berkualitas. Sementara ketika ia tetap berada di garis yang telah ditetapkan, insya Allah dia bukan hanya berwujud manusia, namun kemanusiaannya masih ada di dalam dirinya hingga ia layak disebut sebagai manusia paling berkualitas di muka bumi ini.